dan kita lanjutkan kembali dialog kita. Kita saat ini sudah terhubung dengan Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko. Selamat sore Pak Muldoko. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muldoko, apa hasil dari rapat kabinet soal persiapan menuju new normal ini Pak Muldoko? Ya, intinya bahwa apa yang dilakukan oleh Satgas, baik pusat maupun daerah, dan juga para pimpinan daerah, itu selalu kita evaluasi, kita monitor dari waktu ke waktu, kita evaluasi perkembangannya, termasuk juga terhadap daerah-daerah yang sekarang menuju hijau ya. Ada 110 wilayah yang hijau. Berikutnya juga melihat perkembangan yang ada di Jawa Timur, karena ada kecenderungan naik, melihat lagi kecenderungan yang ada di Jakarta dan seterusnya. Nah, itu kita evaluasi dari waktu ke waktu, yang pada akhirnya pemerintah setelah melihat membuat national planning tentang situasi itu, maka sedang menyiapkan langkah-langkah ya, strategi ke depan seperti apa. Karena kita pemerintah sangat memperhitungkan antara satu ya, bagaimana faktor COVID ini harus dituntaskan dengan sebaik-baiknya dengan catatan mengurangi korban sebanyak-banyaknya. Jangan sampai ada korban sebanyak-banyaknya. Mengurangi korban semaksimal mungkin. Yang kedua, faktor ekonomi ya. Faktor ekonomi juga tidak bisa ditinggalkan karena kita sangat paham ya, dengan pengetahuan yang seperti ini, ekonomi pasti menjadi sebuah kondisi baru yang perlu ada solusi. Untuk itu, pemerintah mengambil langkah-langkah ke sana. Pada satu sisi ya, COVID harus tetap terjaga dengan baik. Pada sisi yang lain, dunia usaha juga harus bisa berkembang. Untuk itu, kita sedang mendesain. Kalau ini dunia usaha disiapkan untuk berkembang, maka langkah-langkah teknisnya seperti apa? Agar apa? Agar target itu bisa terpenuhi dengan baik dan tidak menimbulkan situasi baru. Itu yang paling penting. Pak Muldoko, dengan angka hari ini 23.851 kasus positif seluruh Indonesia, Pak. Apakah yang menjadi dominan faktor ekonomi atau pertimbangan angka kasus positif di Indonesianya, Pak? Itu angka positif selalu menjadi perhatian Presiden ya, karena Presiden selalu mengecek dari waktu ke waktu tentang perkembangan itu. Tapi juga solusinya adalah bagaimana pemerintah menyiapkan itu tadi, bagaimana mengegas itu rapid test semaksimal mungkin. Karena apa? Karena dengan rapid test itulah nanti akhirnya kita bisa melihat suatu daerah itu artinya seperti apa ya, perkembangan efektifnya seperti apa, pertumbuhan dari COVID itu sendiri. Ya, diharapkan nanti kita menekan artinya itu bisa di bawah 1. Seperti DKI Jakarta sekarang sudah menuju kepada 0,99. Maknanya apa? Pertumbuhan COVID itu bisa dikendalikan dengan baik. Tetapi kalau artinya di atas 1, maka kecenderungan daerah itu sulit dikendalikan. Atau ada solusi khusus untuk itu. Untuk itulah maka terhadap kejadian yang terjadi di Surabaya, Presiden memerintahkan semua nanti gotong royong menuju ke sana. Tadi sudah memerintahkan kepada Menteri Kesehatan, memerintahkan kepada Satgas untuk menyerang Jawa Timur dari berbagai sisi agar segera bisa diturunkan semaksimal mungkin. Itu perintah Presiden. Pada bulan Juni ini semuanya sudah ada kecenderungan menurun. Itu yang diharapkan ya. Itu harapan kita, Juni kecenderungan menurun. Tetapi begini Pak Muldoko, melihat jumlah kasus yang semakin meningkat, trennya semakin naik dari waktu ke waktu. Ketika dilakukan new normal, artinya tidak lagi dilakukan pembatasan physical distancing, konsekuensi logisnya semakin banyak aktivitas masyarakat, kemudian juga semakin banyak interaksi sosial antar masyarakat yang bersentuhan mungkin secara fisik tidak mereka sadari. Nah, ini kan ada kemungkinan jumlah kasus akan semakin meningkat. Lantas bagaimana cara dari pemerintah sendiri agar konsekuensi logis ini tidak terjadi, Pak Muldoko? Ya, ada 5 pertimbangan, nggak serta-merta ya. Ada 5 pertimbangan. Yang pertama kita melihat kurva epidemiologinya seperti apa. Tadi itu artinya seperti apa. Kalau ada di bawah 1, kita memikirkan untuk langkah-langkah berikutnya. Berikutnya yang kedua, kita lihat kemampuan dari pengawasan virus itu sendiri seperti apa ya. Jumlah tes harus tingkatkan dari waktu ke waktu. Pertimbangan yang ketiga adalah kapasitas pelayanan kesehatan. Bagaimana jumlah bednya seperti apa, kemampuan PCR-nya seperti apa, dan seterusnya. Berikutnya pertimbangan yang ketiga, keempat adalah persiapan dunia usaha. Jadi mereka apakah siap menerapkan SOP untuk protokol dengan ketat atau tidak. Kalau mereka nggak siap ya nggak mungkin akan dilakukan. Berikutnya adalah kesiapan respon publik itu sendiri. Jadi kalau respon publiknya acuh tak acuh, tidak disiplin, maka ada upaya-upaya tertentu untuk menegakkan itu.
untuk itulah kita sudah menyiapkan sistemnya, ya bagaimana keterlibatan TNI, Polri di dalam mengawal ini untuk menegakkan disiplin. Yang kedua juga ada toolkit yang sedang kita kembangkan, ya. Bagaimana kita mengevaluasi apa yang terjadi di Salatiga dengan apa itu pasar yang disiapkan untuk menjaga jarak. Berikutnya ada promptingnya juga apa itu bagaimana agar masyarakat bisa mematuhi dengan baik, ya. Maka kita nanti akan membuat apa itu namanya pilihan, oh ini hari ini yang boleh buka, hari ini yang buka. Jadi ada apa itu genap ganjil Pak Muldoko. itu. Ya. Pak Muldoko, kami hargai kalau untuk peralatan tes lengkap Pak, semua ada. Tapi untuk vaksin obat Pak, sampai sekarang itu belum ketemu sama sekali Pak. Ya, kita semuanya paham ya. Kalau kita menunggu vaksin obat, kita duduk termenung di rumah, maka ada dua hal yang akan kita dapat. Satu, kita mungkin menghadapi kematian ya atas COVID. Yang kedua, menghadapi kematian atas perut kita yang tidak terisi. Maka dua-duanya ini harus kita pikirkan sebaik-baiknya. Sepanjang kita betul-betul menepati konsekuen ya, menjaga disiplin dengan baik ya, dengan cara-cara ada dua hal ya yang perlu kita pahami. Satu adalah harus dilakukan oleh pemerintah ya. Ini tugas pemerintah. Testing, tracing, isolasi secara ketat. Tiga hal itu tugas pemerintah. Tapi pada sisi yang lain juga ada tugas kewajiban dari masyarakat ya. Bagaimana dia harus jaga jarak, bagaimana menggunakan masker, dia cuci tangan. Ini tempat saya juga selalu ada cuci tangan nih. Saya setiap saat sekarang cuci tangan. Itu dia, jadi, Pak Muldoko. Hal-hal seperti itu ya harus seperti itu terjaga dengan baik. Ya. Pak Muldoko, bagaimana pemerintah bisa memastikan mengubah perilaku masyarakat Pak? Dari yang puluhan tahun tidak cuci tangan, tiba-tiba disuruh cuci tangan secara spontan. Karena kan yang kami tangkap definisinya mengubah perilaku seseorang kan Pak? Iya, itu new normal itu adalah seperti itu. Jadi ini memang harus menjadi kebiasaan. Karena itu sebuah tuntutan. Tuntutan lingkungan kita menyesuaikan dengan situasi seperti itu, ada tuntutannya. Ya. Jadi kita nggak boleh semau kita kalau kita selamat. Maka tadi itu, pada sisi yang lain pemerintah akan punya hak, punya tanggung jawab untuk dijalankan dengan sebaik-baiknya. Pada sisi yang lain, masyarakat juga punya kewajiban. Jangan hanya ditekankan kepada masyarakat, kepada pemerintah, tapi masyarakat juga punya kesadaran yang sangat tinggi karena ini untuk kepentingan bersama. Nah, kan begitu. Okay. Jadi yang diperlukan adalah bagaimana kita membangun kesepakatan bersama untuk menghadapi situasi ini. Itu kira-kira ya. Kesepakatan bersama, kesadaran bersama. Tetapi ketika yang sudah-sudah kita lihat Pak Muldoko, ketika ada sebuah aturan yang katakanlah ada sanksi di situ, ada implikasi logisnya di situ, masyarakat masih saja terkadang curi-curi gitu ya, tidak patuh dengan aturan. Bagaimana kalau misalnya ini sudah diberlakukan tetapi tidak ada hukuman juga Pak Muldoko? Tapi nanti dijawab ya, usaha jeda berikut. Kami kembali sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami. Sebelum ke Pak Muldoko, kita ingin ke Pak Bima Arya. Kita melihat bahwa nantinya ketika new normal ini diberlakukan ada konsekuensi bahwa interaksi semakin meluas antar warga, begitu antar masyarakat. Bagaimana hal yang akan dilakukan kalau nanti ternyata di Bogor jumlah kasus meningkat setelah adanya new normal? Substansi dari normal baru, atau saya lebih senang menyebutnya protokol baru, adalah perubahan perilaku. Kalau aturannya baru tapi perilakunya sama, nggak ada artinya. Nah, kuncinya di sini adalah membangun kultur dan edukasi terhadap warga. Jadi aturan yang baru nanti, protokol yang baru nanti, yang nanti diaplikasikan oleh Perwali, ini harus terus diiringi dengan penguatan pembinaan pengawasan di wilayah. Karena itu RT siaga, RW siaga, RT kelurahan, itu sistemnya harus terus diperkuat. Sistem surveillance-nya, kemudian juga tracing-nya, semuanya. Ini nggak boleh lemah, gitu. Itu pertama. Yang kedua juga kita pastikan selain kultur tadi, infrastrukturnya. Kita antisipasi apabila tiba-tiba terjadi lonjakan. Nah, karena itu puskesmas, rumah sakit, ini harus selalu mengantisipasi itu. Dan yang lebih penting lagi, kalau dari data terakhir, data terkini, transmisi lokal di Kota Bogor sudah relatif bisa kita kendalikan. Yang harus kita waspadai adalah dampak dari wilayah sekitar, seperti Kabupaten, Jakarta, dan sekitarnya.
Nah, karena itu kuncinya juga adalah komunikasi dan koordinasi dengan daerah sekeliling ini. Alhamdulillah kita di Bodebek sangat kompak. Ya, kita kontak Bang Pepen di Bekasi, Bu Ade di Kabupaten, telepon Mas Anies Jakarta, koordinasi dengan Kang Emil di Bandung, ini sangat enak sekali. Jadi langkahnya ini sejauh ini sudah sangat baik. Begitu kira-kira. Baik. Terima kasih banyak Pak Bima Arya, Wali Kota Bogor. Ya. Pak Riza Patria, bagaimana Pak Riza Patria ketika pemerintah pusat menilai bahwa DKI Jakarta adalah salah satu provinsi yang paling siap Pak menerapkan new normal? Ya memang kami ya sudah menyiapkan konsep ya, bahkan sudah menyusun pergub atau keputusan gubernur terkait ke normal baru. Jadi konsepnya, strateginya sudah kami siapkan dan hari ini tadi sudah kami finalisasi. Namun sekali lagi, kapan ini kita berlakukan itu sangat bergantung pada kesiapan dan perilaku warga. Untuk itu hari-hari ini kita terus mendorong seluruh warga Jakarta untuk lebih patuh, disiplin dan taat. Supaya kita bisa memastikan sebagaimana harapan Pak Gubernur dan harapan kita semua, dan juga harapan yang disampaikan Pak Jokowi, bahwa kita berharap PSBB ketiga di Jakarta ini menjadi PSBB penghabisan. Sehingga di 5 Juni kita bisa memulai sesuatu kenormalan baru. Apabila di dalam seminggu terakhir ini kita memenuhi syarat sebagaimana tadi yang kami sampaikan, R0-nya di bawah 1, kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan, kesiapan sarana prasarana, ada peningkatan PCR test, rapid test dan lain-lain. Jadi sebagaimana disampaikan oleh para ahli, itulah yang menjadi rujukan kita. Jadi kami, Pak Gubernur, kami Pemprov DKI tidak memusuhkan sepihak. Keputusan yang kami ambil berdasarkan data dan fakta, berdasarkan masukan dari para ahli-ahli, dan juga kami terus koordinasikan dan konsultasikan dengan pemerintah pusat. Kami setiap hari terus berkoordinasi, rapat-rapat dengan pemerintah pusat terkait masalah COVID-19 dan tentu juga dengan gugus tugas pusat. Jadi harapan kami Jakarta siap dengan konsepnya, dengan sistemnya, dan rujukannya sudah kami siapkan, tinggal kapan dimulainya. Kapan dimulainya sekali lagi bergantung pada ketaatan kita pada PSBB ketiga ini, mudah-mudahan terjadi angka penurunan yang signifikan. Oke, baik, terima kasih Pak Riza Patria atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Nah, sekarang saya ingin ke Pak Muldoko. Pak Muldoko, kalau dari yang ditargetkan oleh pemerintah, kapan kita akan melakukan new normal ini? Dan apakah secara serentak new normal ini akan diberlakukan di Indonesia? Oh enggak. Begini, yang pertama untuk dipahami oleh masyarakat bahwa ini nanti kondisinya bisa buka tutup ya. Enggak, begitu kita buka ada kejenuhan naik, tutup lagi, buka lagi, tutup lagi. Memang kondisi harus seperti itu. Jadi jangan sampai nanti masyarakat komplain, ini apa-apaan nih pemerintah ini, baru buka tutup. Memang kondisinya akan kita lihat seperti apa, ya. Kita tidak bisa memaksakan. Yang kedua, penentuan daerah-daerah yang nanti bisa menuju pada masyarakat yang produktif dan aman COVID, ya, itu melalui sebuah evaluasi. Pertimbangan 5 hal tadi itu melibatkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Wagub tadi, melibatkan para ahli. Ya, kita ikuti betul epidemiologinya seperti apa. Nggak sembarangan kita menentukan itu. Ya. Jadi nggak bisa, tanggal sekian semuanya nggak. Jadi akan melalui sebuah proses yang panjang menentukan itu, ada kesepakatan antara pusat dengan daerah, berikutnya langkah-langkah. Setelah itu seperti apa? Jangan sampai nanti masyarakat menganggap wah udah longgar atau udah bebas, seenak-enaknya nggak bisa seperti itu. Nanti tetap kita akan menyiapkan sebuah protokol masuk restoran saja umpamanya. Protokolnya sangat ketat. Kalau biasanya 40 orang mungkin hanya 20, ya. Berikutnya apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara restoran dan apa yang harus dilakukan oleh para pendatang atau para pembeli, itu semuanya diatur dengan ketat oleh sebuah protokol, sehingga sekali lagi bahwa penentuan itu tidak akan seenaknya begitu aja, tidak. Semuanya melalui sebuah kalkulasi yang sangat rigid. Berikutnya kalau itu dilakukan maka ada langkah-langkah protokol yang lebih ketat lagi. Untuk itulah tadi Pak Panglima TNI melaporkan kepada Presiden, hanya TNI saja yang dikerahkan kurang lebih 12.000 ya, akan berjalan 2 shift
itu nanti secara teknis, very detail dari Panglima TNI sudah menyiapkan langkah-langkahnya seperti apa yang harus dijalankan untuk protokol itu agar bisa tepat lagi dilakukan. Berikutnya ada juga law enforcement yang harus dijalankan. Yang kita waspadai adalah jangan sampai nanti para arus mudik ini nanti masuk ke Jakarta dengan mudah. Nah, ini pun sudah dilakukan sangat-sangat detail langkah-langkah itu, ya. Kami yakin Pak Muldoko pemerintah sudah memiliki kalkulasi yang sangat matang. Tapi Bapak tadi juga mengatakan jangan sampai ada anggapan keluar masuk asal ditertibkan kemudian kucing-kucingan. Tapi Pak Muldoko agar tidak dianggap pelin-pelan Pak pemerintah, apakah pelaksanaan new normal ini berpeluang untuk ditunda Pak? Kita ya suaranya hilang ya. Boleh langsung ditanggapi Pak. Pak Muldoko. Ya, kita menerapkan aja belum kok ditunda bagaimana. Jadi kita sekali lagi ya akan mengkalkulasi dengan sebaik-baiknya, ya akan mengkalkulasi dengan sebaik-baiknya agar keputusan itu nanti betul-betul melalui sebuah pertimbangan yang sangat panjang. Yang kedua ada kesesuaian antara pandangan dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Berikutnya kesiapan dari protokol itu sendiri, semuanya sebuah agregat. Sebuah keputusan itu berjalan seperti itu, ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Muldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore.